Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur hendaklah selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang mampu menghiasi kehidupan kita setiap detiknya, yang tidak mampu kita hitung dan tidak pula mampu kita balas. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam selalu kita doakan, selalu kita ucapkan, semoga selalu Allah sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak bisa kita dustakan lagi perjuangan demi perjuangan yang dia lakukan untuk memperjuangkan terkhusus agama Islam ini agar sampai kepada kita dan hingga berakhirnya alam dunia ini. Tentunya haruslah kita selalu bersalawat agar ketika di yaumil qiyamah nanti, ketika seluruh manusia bersusah payah untuk mendapatkan jalur menuju ke surga, namun saat itulah syafaat Rasulullah datang kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagilah pada kesempatan kali ini sedikit Anda menyampaikan, yaitu terkait bahayanya suatu komponen dalam kehidupan kita, suatu nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita, yang mana tanpa nikmat tersebut sangatlah satu manusia pasti merasakan kekurangan, yaitu adalah lisan. Lisan merupakan sumber dosa yang sangat besar. Mengapa? Allah sendiri mengatakan, Rasulullah sendiri mengatakan, ketika di neraka sebagian besar saya melihat yaitu merupakan dari golongan perempuan. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sehingga disiksa dan dikoyak-koyakkan tubuh mereka di sana, yaitu berasal dosa yang berasal dari lisan mereka. Mengapa demikian? Bisa kita lihat setiap dosa yang berasal dari lisan, balasannya juga begitu besar. Entah itu ghibah, entah itu berkata kotor, ataupun lain sebagainya. Memang Allah melimpahkan karunia ini, nikmat ini kepada kita. Seharusnya kita sampaikan untuk, kita gunakan untuk menyampaikan dakwah demi dakwah kita kepada sesama kita muslim ataupun saudara kita yang di luar muslim. Karena kebaikan tidaklah cukup hanya dengan dicontohkan, tidaklah hanya cukup dengan perlakuan dari fisik kita, namun juga harus dijelaskan, diucapkan secara lisan. Karena apa? Sejatinya manusia ketika menerima pendengarannya akan mengalir ke otaknya, dan apabila sampai ke hatinya, maka itulah yang akan ia lakukan. Maka dari itu, apabila lisan kita mampu menghasilkan kebaikan demi kebaikan yang mampu kita alirkan kepada saudara-saudara kita terkhusus seiman, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Agar apa? Agar kita tidak termasuk manusia yang merugi, sebagaimana telah Allah firmankan tadi di dalam surat Al-Asr. Maka dari itu, para pendengar sekalian, hendaklah objek ini selalu kita jaga detik demi detiknya. Karena apa? Memang menggerakkannya tanpa tenaga, memang menggerakkannya tanpa perlu mengeluarkan keringat. Tidak perlu berlelah-lelah untuk menggerakkannya, untuk membuka, untuk mengeluarkan suara. Namun ketika Allah cabut nikmat tersebut dari lisan ini, tidak bisa kita berbicara, makan susah dan lain sebagainya, barulah kita terasa. Maka dari itu, jangan tunggu dulu azab Allah datang kepada kita barulah kita bermuhasabah diri. Tapi cukuplah dengan penyampaian dari manusia, itu merupakan perantara dari Allah. Maka jadikan muhasabah diri kita. Karena apa? Dengan memuhasabah diri membuat diri kita lemah, namun di dalam kelemahan tersebut terdapat kekuatan untuk bangkit, tentunya dalam kebaikan demi kebaikan. Karena dalam kehidupan ini, para pendengar sekalian, kalaulah kita hitung-hitungan dalam berbuat kebaikan, tidak akan bisa. Karena apa? Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, tidak yang lain. Maka dari itu, cukuplah
kita membuang-buang waktu kita dengan bercanda. Namun jangan sampai menimbulkan dosa yang mampu mengurangi kebaikan demi kebaikan yang telah kita lakukan. Karena apa? Kebaikan itu tidak mudah untuk dilakukan dan juga sangat sulit untuk diistiqomahkan. Dan salah satu kebaikan yang sangat mudah berasal dari lisan kita. Contoh, bersedekah cukup dengan tersenyum. Berdakwah cukup dengan mengucapkan kebaikan demi kebaikan, dalil demi dalil, yaitu merupakan dari ayat Allah ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus kita yang memiliki wawasan, yang memiliki ilmu dalam hal agama, wajiblah kita untuk menyalurkan. Setelah kita dapatkan, kita salurkan kepada saudara-saudara kita. Karena apa? Kalaulah ilmu tidak diamalkan, bagaikan pohon tanpa buah. Setelah kita terima ilmu dari guru kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita salurkan kepada saudara-saudara kita, terkhusus saudara kita seiman. Memang kita telah memiliki keimanan, namun tanpa peringatan dari saudara-saudara kita, keimanan tersebut akan terus menipis, dan jangan sampai iman tersebut hilang di dalam hati kita. Karena apa? Apabila hati telah sakit, telah penuh dengan noda hitam, hilang keimanan di dalamnya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah murtad Allah yang akan kita undang. Karena apa? Dengan sakitnya hati, terlakukannya maksiat, datanglah murka Allah kepada kita. Karena setiap murka Allah tidak akan pernah bisa kita tahan, akhi. Setiap murka Allah pasti membuat rasa hati gundah gelisah, membuat rasa sakit pada fisik kita, sehingga mampu mengurangi kenikmatan kita ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa kita maksimalkan dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan kita dalam beribadah tadi satu-satunya hanyalah beribadah kepada Allah SWT, yang mana apabila dirusak dengan kemaksiatan demi kemaksiatan yang ditimbulkan dari hati tadi, mampu mengundang murka Allah dan menolak ridha Allah SWT. Sedangkan syarat kita untuk memasuki surga bukanlah karena kebaikan yang kita lakukan, bukanlah karena lisan yang kita ucapkan itu baik sehingga mengundang pahala, bukan. Tapi dengan pahala tersebutlah kita mengundang ridha Allah, dan ridha Allah itulah menjadi penyebab kita untuk masuk surga, sehingga kita bisa hidup damai di dalamnya. Dan setelah kita menjalankan kehidupan, menebar kebaikan demi kebaikan, datanglah ridha Allah kepada kita, sehingga Allah mengizinkan kita untuk masuk surganya yang sempurna. Dan semoga kita mampu meraih Jannatul Firdaus, surga tertinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bukan hanya didengar, namun bisa menjadi bahan muhasabah dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.